Halo semuanya, kenalin nama aku Dinda Malika Pramesti yang bakal ngejelasin tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kita di sini udah ada soal nih, satu soal tentang soal cerita turunan fungsi trigono. Jadi soalnya adalah sebuah talang air terbuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan cara melipat lebarnya menjadi 3 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar ini. Ini dia gambarnya. Besar sudut dinding talang dengan bidang alas adalah theta. Hitunglah besar sudut agar volume air yang tertampung maksimum. Yang ditanya di sini adalah volume air yang tertampung maksimum. Dengan terlebih dahulu membuat sketsa ukuran yang diperlukan. Tuliskan penyelesaiannya. Jadi kita bakal nyelesain soal ini. Ya kan tadi udah dikasih tahu kalau besar sudut dinding talang dengan bidang adalah theta. Jadi ini sama ini itu tuh theta. Ini theta. Nah, awal itu kita tulis. Jadi pertama-tama itu kita buat dulu jajar genjang. Jadi karena si talangnya itu kan bentuknya jajar genjang nih. Kita buat jajar genjang supaya gampang ngebayanginnya. Walaupun ada di soalnya gambarnya, tapi biar tetap lebih gampang aja sih. Terus tuh kita pakein garis bantu warna merah biar kelihatan bedanya daripada yang si talangnya. Ini ini kan kira-kira bentuknya kayak gini. Terus kita kasih di sini itu theta, di sini tuh theta. Udah kita buat jajar genjangnya, kita kasih nama, jangan lupa A, B, C, D. Ini aku kasih E, F. Terus ini kita garis bawahnya kita kasih C aksen lah ya. Sama ini D aksen. Jadi cara yang kedua adalah kita cari luas dari jajar genjang ini. Jajar genjang tersebut. Nah kita kan tahu nih rumus dari luas jajar genjang itu tuh setengah dikali AB dikali AB itu yang ini ya. AB ditambah DC dikali T. Jadi rumusnya adalah setengah dikali AB ditambah DC dikali T. Nah, sama dengan setengah AB-nya kan kita tahu kalau AB itu adalah 10. Nih, kita catat aja, kita tulis di sini. Jadi AB adalah 10 ditambah DC. DC-nya belum kita ketahui. Tapi kita biar gampang nih, kita kasih nama ini X, ini X. Karena pasti sama, si panjangnya itu sama. Dari sini ke sini juga panjangnya sama. Terus akhirnya jadinya sini ke sini pasti sama panjangnya juga. Jadi kita sama denganin 2X kan. Karena si DC. Jadi 2X di 2X, sorry. Aku kelupaan, jadi ditambah 10 lagi ya. Karena kan si DC itu kan dari sini ke sini. Dari sini ke sini jadi X ditambah 10 ditambah X lagi. Jadi 2X plus 10. Udah itu kita kali T. Kita jadiin setengah
dikali 20 ditambah 2x, ya kan? Jadinya setengah dikali 20t ditambah 2xt. Nah, ini giniin. Biar gampang kita kali keluar jadi 10 tambah x dikali t. Oke. Udah ketemu nih satu rumus. 10 ditambah x dikali t. Nah, kan kita udah ketemu rumus 10 plus x dikali t. Nah, kita belum tahu t-nya gimana. Jadi, cara yang ketiga adalah mencari x sama t-nya itu berapa. Carinya pakai apa? Tentu saja pakai fungsi trigono. Kayak yang kita ketahui kalau fungsi trigono itu ada sin cos tan. Sin itu demi, cos itu sami, samping per miring, sin itu depan per miring, tan itu desa depan per samping. Nah, untuk cari x itu kita pakai cos theta. Cos theta itu berapa? Cos theta itu kan tadi apa? Sin cos tan demi sami desa, berarti samping per miring. Samping per miring. Jadi cos theta-nya itu tuh x, karena ini kan juga sama kan, jadi x per 10. Kita pindah ruasin jadi 10 cos theta sama dengan x. Oke, udah ketemu nih si x-nya berapa. Terus kita cari t. T kita pakai rumus apa? Pakai rumus sin, karena sin itu depan per miring. Jadi sin theta sama dengan t, ini kan tinggi, ini tinggi. Jadi tinggi per miring atau sama dengan depan nih depan per miring. Jadinya itu t per 10. Udah ketemu sin tetanya t per 10, kita pindah rumus lagi. Si t sama dengan 10 sin theta. Udah deh ketemu x sama t-nya. Cara keempat udah kita ketemu x sama t-nya, kita masukin ke rumus yang luas tadi, kita balikin. Jadi L sama dengan 10 ditambah x-nya tadi kan 10 cos theta kan. Jadi 10 cos theta dikali t-nya. T-nya itu 10 sin theta dikali 10 sin theta. Udah gitu kita kali biasa jadi 100 sin theta ditambah 100 sin cos theta, sin theta cos theta. Selesai. Ini kan bakal susah, jadi kita pakai si rumus fungsi trigonometri. Itu ada rumus yang kita tahu itu 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Jadi L-nya itu bisa kita ubah. Gimana caranya? Jadi 100 sin theta. Ini enggak kita ubah, ditambah. Ini kan 100, jadi bisa kita buat jadi 50 dikali 2 sin theta cos theta. Setelah itu kita lanjutin aja kerjainnya, jadi 100 sin theta ditambah 50 sin 2 theta.
Udah nih, kita udah dapet rumus dari luasnya gimana, di fungsi trigononya itu gimana. Ini dia. Cara selanjutnya gimana sih? Nah, kan ditanyanya itu besar sudut agar volume air yang tertampung maksimum. Nah, volume maksimum itu sama dengan luas maksimum. Luas maksimum itu sama dengan L aksen sama dengan 0. Jadi, kita bisa gunain persamaan ini, kita turunin aja. Jadi 100 sin theta kan turunannya cos ya. Jadi L aksen sama dengan 100 cos theta. Ini kita hapus aja kayaknya ya. 100 cos theta ditambah 50 sin theta itu turunannya jadi 2 dikali 50 kan 100. Jadi 100 sin kan turunannya cos, jadi cos 2 theta. Terus jadinya 100 cos theta ditambah 100 cos 2 cos 2 theta sama dengan 0. Supaya gampang itu kita bagi aja. Kita bagi 2. Bagi 100. Jadinya cos theta ditambah cos 2 theta sama dengan 0. Cos 2 theta bisa kita ubah jadi 2 cos kuadrat theta min 1. Jadinya kita pindah aja gak apa-apa. Jadi 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta min 1 sama dengan 0. Jadi si cos 2 theta ini diubah jadi 2 cos kuadrat theta min 1. Tapi biar gampang kita pindahin aja, karena kan ini sama-sama positif kan. Jadi kalau pindah itu juga gak masalah. Terus kita cari deh faktornya berapa. Setengah, kita cari faktorin aja. 2 cos theta kali berapa dikali 2 cos theta. Berapa tambah berapa yang hasilnya itu 1. Hasilnya itu 1. Dan kalau dikaliin hasilnya min 2. Itu 2 sama min 1 ya. Jadi plus 2 min 1. Ini dibagi 2. Kedua ruas. Maksudnya bukan kedua ruas ya. Dua-duanya kita sekali setengahkan, kita ituin, jadinya cos theta sama dengan min 1 sama cos theta sama dengan setengah. Udah, kita bisa masukin cos theta itu berapa yang sama dengan min 1. Itu tetanya sama dengan 180 derajat. Terus cos theta berapa yang sama dengan setengah, itu tuh tetanya 60 derajat. Nah, kita cari nih di antara dua ini. Di antara dua ini mana sih yang besar sudut maksimum, besar sudut agar volume yang tertampung itu maksimum. Kalau misalnya 180 derajat itu nggak mungkin, karena si A sama B ini bakal berhimpitan. Kalau misalnya tetanya itu 180 derajat. Jadi mau nggak mau tetanya pasti 60 derajat gitu. Jadi itulah cara pengerjaan dari soal cerita di depan ini, atau ya soal cerita ini. Ini kalau nggak salah itu soal USBN 2018.
Jadi ini dia penjelasan dari soal cerita aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, kalau misalnya masih bingung, kalian bisa cari penjelasan video di platform-platform lain, itu banyak juga bisa kalian pelajarin. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian itu terbantu. Sekian dari aku, terima kasih, bye-bye, jangan lupa like-nya ya.